Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-101. Masyaallah. Dan ana minta antum untuk banyak-banyak untuk murajaah. Sekarang kita masuk ke al-hal. Dan ini adalah isim yang dinasab yang keempat. Isim yang dinasab yang keempat. Yang pertama apa? Maf'ul bih. Kedua, maf'ul mutlak masdar. Ketiga, maf'ul bih. Diulangin Faruk, yang pertama apa? Yang pertama dari isim yang dinasab apa? Maf'ul bih. Ya, diperhatikan. Yang kedua apa? Maf'ul mutlak. Yang ketiga maf'ul fi, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Sekarang kita masuk ke yang empat, hal. Ya, perhatikan Faruk. Yusuf juga. Perhatikan. Di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul hal. Apa arti hal? Keadaan. Hal dia adalah huwal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal dia adalah isim yang dinasab al-mufassir, yang menjelaskan, liman bahama, apa yang samar, minal hayat, dari keadaan-keadaan. Lihat di situ, berarti di sini hal memiliki 3 syarat dia. Yang pertama harus isim. Keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Yang kedua, al-mansubu, harus dinasab. Keluar darinya apa? Marfu dan majrur. Jadi hal yang pertama kali yang harus kita cari itu isim dulu. Sebagaimana yang mungkin sering Anda praktekkan ya, isim. Tinggal dilihat mana yang isim. Garis-gariskan. Setelah menggariskan, menjumpai ini isim. Kemudian dicari lagi mana yang mansub. Mulai keluar satu persatu, yang marfu keluar, yang majrur keluar. Tinggal hanya beberapa yang masuk. Lalu lanjut lagi ke syarat yang ketiga, yaitu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Menjelaskan yang samar dari keadaan-keadaan. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah bahwa in bahama ini bahasa yang lebih fasihnya adalah istabhama. Nanti ada di syarah. Artinya sama, apa yang samar. Apa yang samar dari keadaan. Contohnya lihat di sini. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dalam keadaan mengendarai. Ya, jadi dalam mengartikan, menerjemahkan hal itu ditambah dengan dalam keadaan, karena dia hal keadaan artinya juga. Dalam keadaan mengendarai. Lihat di sini, Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan mengendarai. Zakaria halnya mana? Rakiban, ahsan. Kok bisa tahu dia itu hal? Yang pertama apa itu dia? Gio. Kenapa kok dia bisa hal? Isim. Kedua, mansub. Ketiga, menjelaskan dari minal hayat. Apa hayat?
dari keadaan, menjelaskan yang samar dari keadaan. Karena kalau dikatakan jaa Zaidun, telah datang Zaid, di sini dia masih samar keadaannya. Entah datangnya menggunakan kendaraan, atau dia dikendarai, bisa jadi ditunggangin, atau dia berjalan, atau dia berlari, atau dia sambil jongkrok, telentang, masih samar keadaan. Maka datanglah hal yang tugasnya menjelaskan keadaan yang samar. Rakiban, Zaid datang rakiban. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana Zaid datang, rakiban, dalam keadaan mengendarai. Kemudian contoh yang kedua, rakibtul farasa musrojan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan musrojan, berpelana. Tahu berpelana? Kuda, antum tahu kuda berpelana? Dia ada tempat duduknya yang dari besi itu pelana namanya. Kudanya berpelana. Ada tempat duduknya. Aku mengendarai kuda musrojan dalam keadaan berpelana. Di sini halnya mana? Musrojan, dalam keadaan berpelana. Yang dalam keadaan berpelana kuda atau aku? Kudanya di situ. Faros. Nanti akan dijelaskan bahwa hal itu bisa menjelaskan keadaan fa'il dan bisa menjelaskan keadaan maf'ul bih. Kalau jaa Zaidun rakiban, itu halnya rakiban menjelaskan keadaan fa'il si Zaid. Dan contoh yang kedua, rakibtul farasa musrajan. Di sini musrajan hal dia menjelaskan keadaan maf'ul bih, yaitu faras. Nanti ada penjelasannya. Dan laqitu Abdullahi rakiban. Aku menjumpai Abdullah dalam keadaan mengendarai. Ini dia bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa juga menjelaskan keadaan maf'ul bih. Bisa yang mengendarai itu aku, bisa juga yang dalam keadaan mengendarainya Abdullah. Pokoknya hal dia menjelaskan keadaan yang samar. Apa hal? Menjelaskan keadaan yang samar. Apa yang dijelaskan? Entah fa'il yang dijelaskan keadaannya yang samar, entah maf'ul bih yang dijelaskan keadaannya yang samar. Ingat, hal dia isim dinasab, menjelaskan keadaan yang samar. Sekarang kita masuk ke syarah. Perhatikan harokatnya. Ar-rabi'u minal mansubati al-halu. Yang keempat dari isim-isim yang dinasab yaitu hal. Wa huwa lughatan, dan dia definisinya secara bahasa. Ini kasih stabilo. Apa definisinya secara bahasa? Ma alaihi insanun. Di situ ada alnya ma alaihil insanu min khairin aw syarrin. Hal definisinya secara bahasa adalah ma alaihil insanu, apa-apa yang di atasnya manusia. Kalau terjemahan enaknya ma alaihi itu artinya keadaan. Keadaan manusia. Min khairin, berupa kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Itu definisi hal secara bahasa. Keadaan manusia, kalau terleknya apa-apa di atasnya manusia, berupa kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu kalau kita menanyakan kabar gimana? Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Baik, khair, atau syar? Alhamdulillah bi khair, kan begitu kalau baik. Karena hal dia secara bahasa keadaan manusia, baik atau buruk. Wastilahan, dan secara istilah ma dzakarahul musannifu, apa yang disebutkan oleh penulis itu di matan. Ya, jadi kalau nanti ada soal
ma ta'riful hali istilahan, apa definisi hal secara istilah? Jangan antum jawab ma dzakarahul musannif. Berarti jawabnya gimana? Al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru liman bahama minal hayat. Jawabnya begitu. Jangan antum tulis juga ma dzakarahul musannif biqaulihi huwal ismu ila akhirih, lagi begitu nulisnya. Ya, jadi secara istilah yaitu yang di matan. Al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru liman bahama minal hayat. Lihat di sini. Faqauluhu al-ismu. Antum kasih stabilo ini. Ay sarihan au muawwalan bis sarihi. Sarihan au muawwalan bis sarihi. Dan ini kalau di mukhtarat termasuk jenis-jenis hal. Di mukhtarat itu jenis hal yang pertama apa? Isim zahir, itu yang sharih. Itu kalau di Tufatul Bashabiyah namanya apa? Sharih. Jenis yang kedua apa di mukhtarat? Syibul jumlah. Yang ketiga jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu kalau di Tufatul Bashabiyah jenis kedua dan ketiga namanya muawwalan bis sharih. Muawalan bis sorry, paham insyaallah ya? Udah mulai nyambung. Zakaria, jenis hal yang pertama di mukhtarat apa Zakaria? Hah? Zahir. Itu kalau di Tufatul Bashabiyah namanya apa? Antum gimana dihafal itu? Mana buku mukhtaratnya? Dibuka, coba dibuka. Oh iya, yang lainnya juga sekalian dibuka buku mukhtaratnya ya, biar agak nyambung lebih mudah. Ditaruh. Ya, jenis yang pertama dari hal itu isim zahir. Tapi kalau di Tufatul Bashabiyah namanya sharih. Itu di situ. Nanti yang alismu ay sharihan. Kalau kita di mukhtarat isim zahir. Jenis yang kedua dan ketiga ya di mukhtarat kedua syibul jumlah. Ketiga jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Itu kalau di Tufatul Bashabiyah ini yang akan kita baca, dia yang termasuk muawwalan bis sharih. Faqauluhu al-ismu ay sharihan kana au muawwalan bis sharihi. Perkataan penulis dari definisi hal yaitu al-ismu itu mencakup sharihan, isim yang sharih. Sharih artinya jelas. Apa arti sharih? Jelas. Au muawwalan bis sharih, atau diubah dengan jelas. Diubah dulu baru jelas. Lihat dari namanya saja insya Allah kita dapat memahami. Jadi dari definisi hal al-ismu mencakup dua. Yang pertama sharih, yaitu jelas. Jadi isimnya jelas. Kita baru pertama kali lihat langsung tahu, oh ini dia isim. Sebagai hal. Tapi kalau muawwalan bis sharih, kita kalau lihat itu dia bukan isim. Kalau kita lihat secara zahir dia apa? Syibul jumlah. Jar majrur, zaraf mudhaf ilaih, atau jumlah ismiyah mubtada khabar, jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Jadi dia dinamakan muawwalan bis sharih. Diubah dengan jelas. Jadi membutuhkan takwil. Membutuhkan takwil. Lanjut di sini kata Syekh, fas-sharihu. Sharih dia adalah huwallazi la yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin. Nahwu jaa Zaidun dahikan, fadahikan halun sharihun min Zaidun. Sharih artinya jelas ya. Kalau kita di mukhtarat isim zahir. Definisi sharih dia adalah huwallazi la yahtaju, dia adalah yang tidak membutuhkan fi ja'lihi halan, dalam menjadikannya sebagai hal, tidak membutuhkan
dalam menjadikannya sebagai hal kepada takwil. Jadi nggak perlu ditakwil terlebih dahulu. Apa takwil? Diubah. Nggak perlu diubah terlebih dahulu ketika ingin menjadikan dia sebagai hal. Langsung dia hal. Langsung dia sebagai hal. Itu sharih. Walladzi la yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin. Dia adalah yang tidak membutuhkan di dalam menjadikannya sebagai hal kepada takwil. Nggak perlu ditakwil ketika ingin kita mengirabnya sebagai hal. Nggak perlu diubah ketika kita ingin mengirabnya sebagai hal. Contoh, lihat di sini. Ja'a Zaidun dhahikan. Telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Dhahikan kita bisa langsung mengirab dia sebagai hal. Karena kan dia memenuhi syarat-syaratnya. Dhahikan dia isim, dinasab, menjelaskan keadaan yang samar, langsung kita bisa mengirab dia sebagai hal tanpa harus ditakwil. Apa itu takwil? Diubah, tanpa harus diubah. Fadhahikan halun sharihun min Zaidun. Maka dhahikan dia hal jelas dari Zaid. Beda halnya kalau contoh yang lain, misalnya dikatakan Ja'a Zaidun fiddari. Perhatikan. Ja'a Zaidun fiddari. Telah datang Zaid dalam keadaan di dalam rumah. Ini kita i'rab fiddar sebagai hal. Tapi apa? Kapan kita bisa meng'irab dia sebagai hal? Ketika setelah ditakwil. Berarti apa? Butuh ditakwil dulu, baru kita bisa meng'irabnya sebagai hal. Apa arti takwil? Tadi diubah, butuh diubah dulu. Bagaimana takdirnya berarti? Takdirnya adalah Ja'a Zaidun hala kaunihi fiddar. Ini takdirnya. Ja'a Zaidun hala kaunihi fiddar. Telah datang Zaid, keadaan dia di dalam rumah. Setelah ditakwil, diganti, diubah, baru kita dapat meng'irabnya sebagai hal. Ini dia hal. Paham insyaallah? Kita bisa meng'irabnya sebagai hal. Jadi butuh ditakwil dulu. Hala kaunihi fiddar. Tapi kalau Ja'a Zaidun dhahikan, langsung dia, nggak perlu ditakwil dulu, nggak perlu diubah dulu, langsung dhahikan hal. Itu yang dimaksud dengan sharih. Tapi kalau kayak tadi Ja'a Zaidun fiddar, fiddar i'rabnya hal, tapi kita nggak bisa tahu secara langsung. Karena kan kalau kita lihat fiddar jar majrur, sedangkan syarat hal apa? Isim, mansub, mana nggak ada isim. Oke, dari isim, tapi dia nggak mansub. Maka dia butuh ditakwil dulu, sehingga kita bisa meng'irabnya sebagai hal. Apa takwilnya? Ja'a Zaidun hala kaunihi fiddar. Keadaan dia di dalam rumah itu. Paham insyaallah sharih? Sharih itu dia jelas. Dapat meng'irabnya sebagai hal secara langsung tanpa mentakwil, mengubah dia terlebih dahulu. Ja'a Zaidun dhahikan fa dhahikan halun sharihun min Zaidun. Wal mu'awwalu bis sharihi wal mu'awwalu bis sharihi, dan yang diubah dengan sharih, dia adalah kalau kita di muhtarat itu termasuk syibul jumlah dan jumlah ya. Huwallazi yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin.
dia adalah yang membutuhkan dalam menjadikannya hal kepada takwil. Dia butuh ditakwil, dia butuh diubah dulu. Dalam menjadikannya dia sebagai hal, diubah dulu. Dan lihat di sini, wa hadza yashmalul jumlata wasyibhaha. Dan ini mencakup jumlah, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, wasyibhaha, dan syibhal jumlah, jar majrur dan dzaraf, sebagaimana yang udah katakan tadi. Kalau di muhtarat dia yang kedua dan yang ketiga jenisnya. Fal jumlah, jumlah. Contohnya, jaa Zaidun yadhaku. Telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Lihat di situ, kalau antum perhatikan, jaa Zaidun yadhaku. Telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Di situ yadhaku, bisa gak kita i'rab langsung dia sebagai hal? Gak bisa. Karena tidak memenuhi syaratnya. Coba lihat di situ, isim gak bukan dia? Bukan isim, dia fi'il mudhari. Apalagi mansub. Tapi dia i'rabnya sebagai hal. Bagaimana kita bisa mengi'rabnya sebagai hal agar memenuhi syarat? Ditakwil dulu, diubah dulu. Apa tawilnya? Lihat, fa inna qaulaka yadhaku fi ta'wili qaulika dhahikan. Maka sesungguhnya perkataanmu yadhaku pada takwil perkataanmu dhahikan. Berarti dia takwilnya apa? Dhahikan. Baru kita bisa i'rabnya sebagai hal. Jadi muawwal bisari itu ditakwil, diubah dulu, baru kita bisa mengi'rabnya sebagai hal. Huwa alladhi yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wil. Dia adalah yang membutuhkan untuk diubah dalam menjadikannya sebagai hal. Wasyibul jumlah, ini dia. Tapi tadi sedikit berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Ja'a Zaidun indak au fid dari. Telah datang Zaid yang dalam keadaan di sisimu. Au fid dar, atau dalam keadaan di dalam rumah. Ja'a Zaidun indak. Kalau di i'rab indak itu i'rabnya hal. Tapi kalau kita lihat bagaimana kok dia bisa hal? Kan dia isim. Kan dia isim. Kan dia ya oke, dia isim, inda isim, tapi dia tidak dinasab. Bukan dia zahirnya sebagai isim mustaq. Begitu juga fiddar. Fiddar oke, ad-dar isim, tapi dia tidak nasab. Dan juga dia bukan isim mustaq. Karena syarat dari hal, dia harus isim mustaq. Maka bagaimana kita bisa mengetahui dia sebagai hal? Ketika sudah ditakwil, baru kita bisa mengetahui dia sebagai hal. Indaka atau fiddar, dia sebagai hal. Apa takdirnya? Fa inna qaulaka, maka sesungguhnya perkataanmu, indaka au fiddar fi ta'wili qaulika mustaqirran. Berarti mustaqirran di sini. Pada takwil perkataanmu mustaqirran, menetap, dalam keadaan menetap di sisimu. Dalam keadaan menetap di sisimu. Dalam keadaan menetap di dalam rumah, dalam keadaan menetap indaka. Lihat di sini. Baru di sini kita bisa mengi'rab, oh dia sebagai hal. Mustaqiran, lihat Anda, mustaqiran, isim bukan? Isim. Mansub, mansub. Dan dia isim mustaq. Dan dia isim mustaq, tapi ini belum dibahas syaratnya. Nanti mungkin di kitab yang lebih luas akan ada lagi syaratnya. Salah satu syaratnya harus isim mustaq. Dan antum sudah pelajari itu di muhtarat isim mustaq. Isim mustaq yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbahah, isim tafdil, itu isim mustaq. Oke, ja'a Zaidun mustaqirran, tapi sekarang kita ya cukup fokus ke apa yang di buku aja. Mustaqirran memenuhi syaratnya isim mansub dan dia menjelaskan keadaan. Telah datang Zaid dalam keadaan menetap, mustaqir itu menetap, dalam keadaan menetap di dalam rumah. Paham insyaallah ini? Paham ya? Kesimpulannya muawwalan bisharih itu dia butuh ditakwil. Diubah dulu dalam menjadikannya sebagai hal. Karena dia kurang jelas.
Berbeda halnya dengan sorry, ya jelas namanya. Dia langsung kita bisa mengerobnya sebagai hal tanpa ditakwil, tanpa diubah. Itu sorry. Paham sampai sini? Paham ya? Contoh yang lain. Ja'a Zaidun yamshi telah datang Zaid dalam keadaan berjalan. Ini kita i'rab yamshi sebagai hal. Tapi kita ketika melihat secara langsung nggak bisa kita i'rabnya sebagai hal. Bagaimana? Karena kan dia fi'il mudhari, sedangkan hal syaratnya harus isi. Maka butuh dia apa? Takwil, diubah dulu. Apa takwilnya? Tadi ya beki bakian. Berarti di sini yamshi apa? Masyian. Nah, ini takwil. Baru kita tahu oh dia isi mansub menjelaskan keadaan yang samar. Jadi butuh ditakwil dulu. Paham ini? Paham ya? Ingat kalau jar majrur, dzaraf mudhof ilaih atau nama lainnya keduanya adalah syibul jumlah, itu takwilnya mustaqirron. Ingat takwilnya apa? Mustaqirron. Ini dia. Takwilnya mustaqirron. Adapun yang jumlah fi'liyah itu dia takwilnya nanti diubah ke isim mustaq. Masyian berarti isim apa ini dia? Isim fa'il. Tapi itu nggak usah antum pusingin. Nanti insya Allah akan dibahas juga di kitab yang lebih luas. Karena ini cukup antum pahami. Sharih itu adalah yang jelas. Kita dapat mengi'rabnya sebagai hal secara langsung. Mu'awwal bisharih itu tidak jelas. Karena kita harus mengubahnya, mentakwilnya dulu, baru kita dapat mengi'rabnya sebagai hal. Karena secara zahir dia bukan isim mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Oke, wa qauluhu al-mansubu, perkataan penulis al-mansub, kharaja bihi al-marfu'u wal majruru. Fala yakunu wahidun minhuma halan. Ingat ya, jadi nggak usah antum pusingin tentang bagaimana cara mengubah takwilnya, nggak usah. Cukup sekarang antum pahami sorry itu ini, mu'awwal bisori itu ini. Nggak usah antum sibukkan dengan hal-hal yang belum masih ranah antum, masih belum ranah antum. Ya kayak ibaratnya anak TK, dia udah mikirin tentang perkalian, waduh, ya nggak bisa, sulit. Karena memang belum waktunya. Dia cukup pahami 1, 2, mengenal 3, mengenal 4, mengenal 5, mengenal 6. Nanti ada waktunya. Karena sebagian orang dia terlalu banyak bertanya. Dalam pikirannya sering bertanya, ini bagaimana begini, ini bagaimana begini, ini bagaimana begini. Padahal mungkin pertanyaan itu nanti akan dibahas nanti di Syarih Munaqil. Nanti akan dibahas lagi nanti di Qatrun Nada. Ya sebagaimana mungkin kalau anak TK, kalau kita kiaskan dengan anak TK, dia tahu, oh ini 1, dia mengenal 2. Tapi kalau orang yang banyak bertanya, nanti bisa saja mungkin, bagaimana ya, 1 tambah 2 apa ya? 3 tambah 5 apa ya? 6 tambah 3 apa ya? Kan itu sama aja, begitu modelannya. Padahal nanti itu ada waktunya lagi akan dibahas. Yang penting antum paham apa yang di buku, udah, cukup itu. Karena ada sebagian orang, dia paham. Tapi kalau ditanya, atau mungkin ada ustadz yang lain nanya, gimana belajarnya? Paham gak? Enggak ustadz. Padahal paham. Yang dimaksud nggak paham itu pertanyaan-pertanyaan yang di pikirannya. Yang padahal itu nanti akan dibahas di kitab yang lebih luas, dan itu pertanyaan nanti ya lebih tinggi. Padahal pada kitabnya dia paham. Tapi dijawab nggak paham. Padahal yang nggak dipaham itu adalah yang di pikiran-pikirannya itu. Mafhum?
kharaja bihil marfu'u wal majrur, keluar dengan sebabnya marfu' dan majrur, fala yakunu wahidun minhuma halan, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai hal, mansub ya. Wa qawluhu al-mufassiru ay al-mubayyinu. Mufassir maksudnya apa? Mentafsirkan, yaitu al-mubayyin, menjelaskan. Ya, mentafsirkan keadaan yang belum jelas. Apa maksudnya mentafsirkan? Ay al-mubayyinu, menjelaskan. Liman bahama, apa arti liman bahama tadi? Yang samar, ay khafiya, ya khafiya samar. In bahama ay khafiya, yaitu yang samar, menjelaskan yang samar. Wa qawluhu minal hayat ay as-sifatu, atau bisa dibaca minal hayat ay as-sifati, menjelaskan keadaan, yaitu sifatnya. Ya kayak tadi, Zaid datang, sifat datangnya apa? Zaid datang, sifat datangnya apa? Misalnya dalam keadaan menangis. Zaid datang, sifat datangnya apa? Misalnya dalam keadaan berkendara. Aku mengendarai kuda, sifat kudanya bagaimana? Dalam keadaan berpelana, itu maksudnya. Zaid pergi, sifat perginya apa? Misalnya dia dalam keadaan marah, berarti Zaid, zahaba Zaidun ghadiban. Zaid pergi dalam keadaan marah, itu maksud dari sifat ya. Wa qawluhu minal hayat ay as-sifati, yaitu menjelaskan keadaan yang samar, maksudnya apa? Sifatnya. Telah datang Zaid, apa sifat datangnya? Dalam keadaan nangis, dalam keadaan berkendara. Telah pergi Zaid, apa sifat perginya? Dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dan seterusnya. Lihat di sini. Fal maqsudu minal hali bayanu hayati ay sifatin sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Fal maqsudu minal hal, yang dimaksud dengan hal adalah bayanu hayati, menjelaskan keadaan, ay sifati, yaitu sifat, sahibihi pelakunya, keadaan maksudnya apa? Sifat pelakunya, waqta wuqu'il fi'li, ketika waktu terjadinya perbuatan. Ketika waktu terjadinya perbuatan. Paham insyaallah ya? Yang dimaksud dengan hal adalah menjelaskan keadaan, yaitu sifat pelakunya ketika waktu terjadi perbuatan. Tadi ja'a Zaid, datanglah hal, menjelaskan keadaan Zaid ketika datang terjadi perbuatan, yaitu dalam keadaan menangis. Telah pergi Zaid, maka hal datang, menjelaskan keadaan datangnya Zaid ketika terjadi perbuatan, yaitu dia pergi mungkin dalam keadaan marah dan seterusnya. Tanbihun, lihat di sini. Qaulul musannifi in bahama hadhihi lafzatu ghairu ma'rufatin fi kalamil arabi wal ma'rufu fi kalamihim huwa istabhama. Itu yang tadi Anda sampaikan di matan. Fas-sawabu at-ta'biru bihi kama nabbaha alaihi ghairu wahidin min a'immatil lughati. Tanbih, pemberitahuan. Qaulul musannifi, perkataan penulis in bahama, ya, al-mufassiru lima in bahama. Hadhihi lafzatu ghairu ma'rufatin fi kalamil arabi. Lafaz ini tidak dikenal dalam percakapan orang Arab. Wal ma'rufu fi kalamihim, dan yang dikenal dalam percakapan mereka adalah istabhama. Fas-sawabu at-ta'biru bihi, yang benar pengungkapan dengannya. Jadi yang benar adalah istabhama. Kama nabbaha alaihi ghairu wahidin, sebagaimana telah diberikan pemberitahuan, nabbaha, diberikan pemberitahuan atasnya oleh ghairu wahidin, lebih dari satu dari imam-imam bahasa. Jadi telah
tanbih, diberikan pemberitahuan, diperingatkan lebih dari satu imam-imam bahasa. Kemudian lihat di sini, perhatikan, antum kasih stabilo, ini materi baru lagi. Ini materi baru lagi. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi di matan, hal apa? Isim yang dinasab untuk menjelaskan keadaan yang samar, dan yang dijelaskan itu bisa berupa fa'il, keadaannya yang samar, bisa berupa apa tadi? Yang kedua, maf'ul bih, yang keadaan yang samar. Ini dia sekarang materinya. Ya, antum kasih stabilo atau kasih penjelasan. Tsumma alam annal hala ta'ti imma mubayyinatan li hay'atil fa'ili nassan. Ini yang pertama. Li hay'atil fa'il nassan. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal hala, bahwasanya hal, ta'ti datang, imma mubayyinatan, ada kalanya dalam keadaan menjelaskan, li hayatil fa'ili, keadaan fa'il. Jadi yang pertama, hal datang menjelaskan keadaan fa'il. Nasson, secara pasti. Nasson itu secara pasti. Berarti ini jenis yang pertama, menjelaskan keadaan fa'il yang samar. Nasson, secara pasti. Contoh, ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan mengendarai. Lihat di sini, halnya mana? Rakiban. Dia menjelaskan keadaan apa? Zaid, dan Zaid fa'il. Ini jenis yang pertama, hal menjelaskan keadaan fa'il. Nggak ada kemungkinan yang lain. Nggak mungkin dia menjelaskan keadaan maf'ul bih, karena juga nggak ada maf'ul bih. Berarti di sini nasson, secara pasti yang dimaksud adalah fa'il, Zaid. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa kharaja minha khaifan, maka dia keluar darinya, yaitu Nabi Musa, khaifan, dalam keadaan takut. Lihat di sini, khaifan, dalam keadaan takut. Yang takut siapa? Nabi Musa, yaitu fa'il dari kharaja. Apa fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Nabi Musa. Berarti dia khaifan menjelaskan keadaan fa'il. Farakiban halun min Zaidun. Lihat di sini, ja'a Zaidun rakiban. Rakiban hal dari Zaid. Keadaan dari Zaid, menjelaskan keadaan fa'il. Bayyanat hay'atahu waqta maji'ihi. Perhatikan tuh harakatnya. Awas tuh, nggak tahu. Bayyanat hay'atahu waqta maji'ihi lianna qawlaka ja'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin ja'a. Perhatikan. Maka rakiban hal dari Zaid. Bayyanat, dia menjelaskan, hay'atahu, keadaannya. Menjelaskan keadaannya, yaitu keadaan Zaid, waqta maji'ihi, ketika datangnya. Bagaimana ketika datangnya Zaid? Rakiban. Berarti rakiban menjelaskan keadaan Zaid waqta maji'ihi, ketika datangnya. Lianna qaulaka, karena bahwasanya perkataanmu ja'a Zaidun, kalau kita katakan ja'a Zaidun saja tok, la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin ja'a, tidak diketahui darinya di atas keadaan apa dia datang, nggak tahu. Kayak tadi yang Anda sampaikan di awal. Kalau kita katakan ja'a Zaidun doang, itu nggak tahu datangnya Zaid gimana. Tangkurap kah, nangis kah, marah kah, senang kah, berkendara kah, jongkrok. Misal habis dihukum kan, suruh muter lapangan jongkrok, datang Zaid dalam keadaan jongkrok gitu. Maka datanglah hal menjelaskan keadaannya. Rakiban. Wa khaifan halun min fa'ili kharaja al mustatiri fihi. Bayyanat hay'atahu waqta khurujihi. Sama kayak tadi ya. Khaifan dia hal dari fa'il kharaja,
al-mustatiri fihi, yang tersembunyi dalamnya. Tadi apa failnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, yaitu kembali kepada Nabi Musa, yang keluar Nabi Musa. Khaifan bayanat, dia menjelaskan hayatahu, keadaannya Nabi Musa, waqta khurujhi, ketika waktu keluarnya, yaitu dalam keadaan takut. Bagaimana Nabi Musa keluar? Dalam keadaan takut. Khaifan, maka khaifan dia hal, menjelaskan keadaan fa'il. Itu jenis yang pertama. Kedua, ini kasih tabilo. Kalau perlu kasih angka pertama tadi. Kedua ini sekarang. Au mubayyinatan li hay'atil maf'uli nassan. Kedua, atau menjelaskan keadaan maf'ul secara pasti. Keadaan maf'ul secara pasti. Jadi yang dijelaskan keadaannya adalah maf'ul bihnya. Contoh, raqibtul farasa musrojan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Lihat di sini. Musrojan hal. Yang dimaksud berpelana aku atau kuda? Pasti kuda, nggak mungkin aku berpelana. Mungkin nggak antum berpelana? Tahu nggak berpelana? Apa tahu nggak berpelana? Nggak tahu pelana lagi. Tahu nggak? Masa nggak tahu pelana? Iya, alas punggung, nggak ada sinyal. Alas punggung kuda, sebagian orang nggak tahu dia. Karena juga ketika belajar nggak tahu apa pelana. Ini dia pelana. Alas punggung kuda ya. Tahu kan? Maka di sini jelaslah yang berpelana kuda, nggak mungkin aku. Berarti kuda dia yang dijelaskan keadaannya dan dia adalah maf'ul. Maka di sini musrojan dia hal menjelaskan keadaan maf'ul. Wa qaulur rahmanir rahim, dan perkataan Allah, wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami mengutus kepadamu dan kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul. Lihat di sini. Halnya mana? Rasul. Di sini perhatikan hal dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Lihat. Fa'ilnya siapa? Yang mengutus siapa? Allah. Kami telah mengutusmu. Kami, fa'il. Mengutusmu, maf'ul bih. Kepada Rasul. Yang orang Rasul jelas. Yaitu kamu, Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah menjadi Rasul. Bahaya itu. Nah inilah bahaya kalau belajar nahu setengah-setengah. Bener gak? Bahaya gak kalau orang belajar nahu setengah? Wih, bahaya sekali. Bahaya sekali orang belajar nahu setengah-setengah. Dan antum melihat itu di YouTube, banyak orang bodoh berbicara, padahal kalau kita ketawa kita. Apaan ini? Ini padahal jelas-jelas ini yang dimaksud ini. Yang ana buat aneh itu yang pernah mungkin ana sampaikan. Dia bilang wa ma khalaqnas sama, dan tidaklah kami ciptakan langit, kata dia. Oh, dia bilang, oh ini nih Al-Quran dia bilang kami, berarti Allah ada dua dong, Allah ada tiga. Itu kan bodoh. Padahal mungkin kalau orang yang belajar nahwu itu mah gampang, cetek, itu hal dasar. Sebagaimana ini mungkin kalau orang dia salah paham, mungkin kita nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi semakin jahil manusia. Karena semakin lama, semakin mendekati kiamat itu semakin hilang ilmu. Akan diangkat para ulama. Bisa jadi nanti ada orang yang menganggap karena dia belajar ilmu nahwu setengah-setengah seperti ini tadi. Oh ini yang jadi rasul, kan gitu, bahaya. Karena dia hal, dia ngomong lagi, oh dia hal gini-gini. Dia tapi kembalinya ke fa'il. Arsalnaka linnasi rasulan. Famusrajan halun minal faras. Maka musrajan hal dari faras. Keadaan dari kuda. Bayanat hayatahu waqtar rukubi alaihi, menjelaskan keadaannya ketika waktu mengendarainya, yaitu kudanya dalam keadaan berpelana. Dan contoh yang dalam Al-Quran, wa rasulan halun minal kaf, rasul di hal dari kaf, keadaan dari kaf, yaitu kamu yaitu Nabi Muhammad dalam keadaan seorang rasul.
Bayyanat hayatahu waqta irsalihi, menjelaskan keadaannya ketika waktu pengutusannya menjadi seorang rasul. Itu jenis kedua. Jenis ketiga, kastabilo, au mubayyinatan li hayatil fa'ili wal maf'uli nassan. Jadi kedua-duanya yang dijelaskan. Atau menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul secara pasti. Fa'il dijelaskan, maf'ul juga dijelaskan, dua-duanya. Contoh, laqitu Abdullahi rakibaini. Musanna tuh. Aku menjumpai Abdullah, keduanya dalam keadaan mengendarai, yaitu aku mengendarai, Abdullah juga mengendarai. Maka rakibaini hal, menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul. Akunya mengendarai dan Abdullah juga mengendarai. Farakibaini halun minal fa'ili, hal dari fa'il. Wa huwa ta, yaitu ta, ya rakib tu fi laqitu. Kok rakib tu sih? Laqitu. Wa minal maf'uli wa huwa Abdullah, dan dari maf'ul yaitu Abdullah. Abdullah dalam keadaan mengendarai juga. Wal makna laqitu Abdullahi hala kauni rakiban wa kaunihi rakiban. Aku menjumpai Abdullah dalam keadaan aku mengendarai dan keadaan dia mengendarai. Itu ketiga, menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul. Keempat, dan ini yang tadi di matan, kemungkinan fa'il, kemungkinan maf'ul bih. Au mubayyinatan li hayatihima ihtimalan. Au mubayyinatan, atau menjelaskan li hayatihima, keadaan keduanya itu fa'il maf'ul bi ihtimalan, secara kemungkinan. Maksudnya apa? Kemungkinan menjelaskan keadaan fa'il, kemungkinan menjelaskan keadaan maf'ul bih. Ihtimalan, secara kemungkinan. Contoh, laqitu Abdullahi rakiban. Rakiban kan mufrad di sini. Aku menjumpai Abdullah dalam keadaan mengendarai. Kan aku bisa mengendarai, Abdullah juga bisa mengendarai. Maka di sini dia terdapat kemungkinan, entah yang mengendarai aku, entah yang mengendarai Abdullah, tergantung konteks. Tergantung konteks. Farakiban halun imma minal fa'ili wa imma minal maf'uli. Rakiban dia hal, entah dari fa'il, entah dari maf'ul. Beda halnya kalau konteksnya menunjukkan kalau yang mengendarai itu fa'il, misalnya laqitul qitta rakiban. Aku menjumpai kucing dalam keadaan mengendarai. Ini pasti yang mengendarai siapa? Aku lah. Maka di situ jelas. Kalau di sini kan dia sama-sama bisa mengendarai. Abdullah bisa mengendarai, aku bisa mengendarai, maka ihtimalan. Kemudian yang kelima, au mubayyinatan li hayatil majruri. Atau menjelaskan keadaan yang dijar. Menjelaskan keadaan yang dijar. Contoh, marartu bihindin rakibatan. Aku melewati Hindun dalam keadaan mengendarai. Maka di sini rakibatan muannas, lihat ada tak marbutonya. Maka ini menunjukkan keadaan Hind yang dimana dia muannas. Aku melewati Hind. Misalnya aku laki-laki, bilang aku melewati Hind rakibatan. Rakibatan ada tak marbuto yang muannas. Berarti yang dimaksud siapa? Hindun. Dan Hindun majrur, berarti menjelaskan keadaan majrur. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Lihat di sini. Hanifan itu hal. Hal dari mana? Dari Ibrahim. Ibrahim dia majrur, tapi tanda jarnya fathah karena dia mamnu minas sarf. Berarti menjelaskan keadaan yang dijar.
Farakibatan halun min hindin al-majrurati bil harfi. Maka rakibatan hal dari hin yang dijar dengan huruf, yaitu huruf jar, bi hindin, bi. Wa hanifan, anittabi' millata Ibrahim hanifan. Hanifan halun min Ibrahim, keadaan dari Ibrahim. Al-majruri bi idafati millata ilaihi. Ibrahim yang dijar dengan penyandara millah kepadanya. Millah mudhaf, Ibrahim mudhaf ilaih, tapi dia tanda jarnya fathah karena mamnu minas sarf. Masyaallah, alhamdulillah. Istirahat sampai jarum panjang angka 9. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.